Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa hadhihi wasiyatu min al-habib Ahmad bin Abdurrahman as-Sakaf li sayyidil walid al-fadil Abdul Qadir bin Husain bin Sakaf as-Sakaf. وقد أرسلها له إلى مكة المكرمة مع شيخه الحبيب العلامة محمد بن هادي السكاف لما حج معه. تاريخها 14 شعبان 1347. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita masuk dalam pembahasan wasiat Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf, mana di bulan kemarin kita membahas sedikit dari manaqib Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf. Sekarang masuk wasiat beliau. Kita baca setiap wasiat insyaallah satu pembahasan ataupun dua pembahasan supaya tidak gampang lupa. Supaya tidak gampang lupa, keluar dari sini bisa kita amalkan insyaallah. Beliau ngasih wasiat pertama pakai surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang lagi maha penyayang lagi maha pengasih. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali manusia yang beriman. Kemudian wa amilus shalihat, beramal baik. Wa tawasaw bil haq, saling berwasiat atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat atas kesabaran. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu amrin fi balin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah ajdab. Rasulullah bersabda, setiap hal yang baik, setiap hal yang baik, kullu amrin dibal la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, itu dia akan terputus, artinya terputus dari barokah. Karena itu kalau kita tahu para habaib atau para ulama, kalau mereka ngarang kitab, maka kitabnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya ada berkah, kitab ini tidak hilang, terus ada sampai akhir hari, sampai hari kiamat. Pakai lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adapun baca Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya secara asal adalah hukumnya sunnah. Cuman terkadang baca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya bisa wajib. Kapan? Kalau sholat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau sholat aslinya baca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah, maka berubah menjadi wajib atas mazhab Imam Syafi'i. Terkadang hukumnya bisa berubah menjadi makruh. Makruh, apa makruh? Makruh itu kalau kita tinggalkan karena kita ngikuti Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan pahala.
Tapi kalau kita lakukan tidak mengakibatkan dosa, itu namanya hukum makruh. Misal apa contohnya? Makruh makan berdiri misalnya, atau rokok. Atas pendapat yang ngomong kalau rokok ini hukumnya makruh, karena rokok kan hukumnya khilaf. Ada yang ngomong makruh, ada yang ngomong haram ya. Ada yang ngomong makruh, ada yang ngomong haram. Ambil pendapat yang ngomong makruh. Mau rokokan baca bismillahirrahmanirrahim, makruh hukumnya. Tidak layak ya. Tidak layak. Karena apa? Bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang baik. Terkadang baca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya juga bisa haram. Kapan? Kalau kita mau melakukan hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada orang mau minum minuman keras, mau mabuk, mau minum khamar, baca bismillahirrahmanirrahim, haram ini, tidak sunnah. Lebih kan mau minum baca bismillah kan sunnah hukumnya. Minum baca bismillah sunnah, iya kalau minum air, minum es teh ya. Tapi kalau minum hal-hal yang diharamkan sama Allah, maka hukumnya haram. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini banyak faedahnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah wajibkan kepada mereka kalimat takwa. Apa kalimat takwa? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam hadis, awwalu ma nazalat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang diturunkan sama Allah dari Alkitab, dari kitab-kitab yang dahulu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan sama Allah, harabal ghaib minal masyriq ilal maghrib. Lari itu awan dari timur ke mana baliknya? Masyriq, barat. Dari timur ke barat. Wasatanatir riyah. Angin saat itu ketika ayat Bismillah turun, anginnya tenang. Tidak ada angin yang keras. Wa asghadatil bahaim bi adaniha. Binatang menyimak. Semua binatang ini dia menyimak ayat yang Allah turunkan ke bumi. Warujumati syayatin bisyuhub. Setan dilempari dengan sesuatu kayak api, batu yang ada dari api. Kemudian Allah bersumpah, wa aqsamallahu bi'izzatihi. Allah bersumpah, la yusamma biismihi ala maridin illa syafa. Tidaklah nama Allah disebut kepada orang yang sakit kecuali Allah Ta'ala kasih kesembuhan. Kecuali Allah Ta'ala kasih kesembuhan. Dalam riwayat yang lain, wala ala syai'in illa barakna alaih. Tidaklah nama Allah dipanggil, disebut dalam sesuatu kecuali Allah Ta'ala kasih keberkahan. Tahu kenapa kok banyak kalau ada kiai dimintai air, dibacai, kemudian bisa menyelesaikan hajat? Karena yang disebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang disebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min mu'minin yaqra'uha illa sabbahat ma'ahu al-jibal lakinnahu la yasma'. Tidaklah seorang mukmin membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali gunung-gunung ini bertasbih, tapi yang baca tidak bisa dengar. Yang baca tidak dengar. Saking dahsyatnya Bismillah, kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, gunung ini bertasbih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim itu bacaan yang mulia.
bacaan yang aku, wabil khusus bismillah. Dan semua bacaan yang disandarkan ke Allah, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bacaan yang mulia, bacaan yang aku. Kalau ada orang merasa bangga kalau baca sesuatu bisa menghadirkan jin, baca sesuatu dibantu sama jin. Kita kalau pakai namanya Allah, yang bantu Allah. Jin itu diciptakan sama Allah. Jin itu adalah makhluk. Kalau kita pakai namanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata jin, tidak ada kata manusia. Allah yang melindungi kita. Nah, karena itu jangan pernah ketipu sama janji jun ya. Sama janji jun ini jangan pernah ketipu. Tetap aja sholat yang benar, ibadah yang benar. Tidak ada jin, tidak ada apa-apa. Insya Allah selamat dunia sampai akhirat kalau kita bersandar kepada Allah. Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupi segala urusannya. Rizkinya dicukupi, urusan rumah tangganya dicukupi, permasalahan sama musuh dijaga. Walhasil kalau kita pegangan sama Allah, tidak perlu bingung sama yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahilladzi la yadur, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang dengan nama Allah tidak akan ada bahaya. Kalau sudah nama Allah disebut, maka tidak akan ada bahaya. Fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun ada di langit. Baik di bumi maupun ada di langit. Lah kalau kita kepingin selamat dari semua gangguan, ya lazimi dzikir sama Allah. Selain kita melazimi sholat 5 waktu, melazimi puasa di bulan Ramadan, hal-hal yang wajib, jaga hubungan kita sama Allah. Jangan dirusak sama maksiat. Jangan dirusak sama maksiat. Minta sama Allah, yakin sama Allah, tidak ada apa-apa, insyaallah hidup ada di dunia ini. Di zaman dulu diceritakan ada orang soleh. Orang soleh ini mau masuk ada di masjid. Ketika dia mau masuk ada di masjid, ada setan di depannya masjid berdiri. Dilihat sama orang soleh ini setan berdiri ada di depannya masjid. Dilihat di dalam masjid ada 2 orang. Yang satu tidur, yang satu sholat. Yang satu tidur, yang satu sholat. Kata orang soleh ini, wahai setan, kau tidak masuk ke masjid? Dengarin. Biasanya kamu kalau sudah ada orang sholat, cepet-cepetan buat orang sholat ini was-was, sehingga dia lupa dengan apa yang dia baca. Fatihahnya lupa, pokoknya mulutnya baca. Ya Allah. Pokoknya mulutnya baca. Ketika rukuk, pokoknya mulutnya baca, tapi dia lupa bacaannya di mana, otaknya ada di mana. Katanya orang soleh, dengarin. Kenapa kamu tidak langsung masuk? Tidak langsung kamu ganggu nih orang. Apa katanya setan? Saya mau masuk, saya mau ganggu orang ini yang sholat ini. Tapi ada orang yang tidur ini. Orang yang tidur ini punya hubungan sama Allah baik, punya keyakinan sama Allah baik. Nafasnya orang ini bisa membakarku. Nafasnya orang ini yang tidur bisa membakarku. Karena apa? Hubungannya dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Meninggalkan maksiat, yakin sama Allah ta'ala. Ya, setan takut. Dengan nafasnya setan bisa terbakar. Dengan setannya bisa terbakar. Nah, karena itu kalau kita pegangan sama Allah, tidak perlu yang macam-macam. Tidak perlu keris sampai apa. Tidak perlu jimat-jimat yang macam-macam. Sholat yang benar, ibadah yang benar, ngaji yang benar, dzikir yang benar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, berzikirlah kepadaku, sebut namaku, kata Allah Ta'ala. Adzkurkum, kau zikir padaku, kau sebut namaku, aku sebut namamu. Kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Allah tahu ini orang lagi zikir kepada saya.
Kalau kita ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Allah tahu ini orang lagi zikir. Ketika antum zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah toleh. Habis itu setan mau merusak, iya hancurkan setannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir setannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu yang yakin sama Allah Subhanahu. Jangan pernah takut selama kita punya hubungan baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dunia ini kebalik, mau dunia model apapun, selama kita berpegangan dengan yang menciptakan dunia yang dengan zat yang menciptakan dunia dan langit, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Yang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan imannya orang yang yakin tidak berani apa-apa. Yakin sama Allah, tidak ada apa-apa. Yang penting kita bisa jaga sholat. Yang penting kita bisa jaga puasa Ramadan. Jangan maksiat. Kalaupun melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung balik tobat. Tidak ada apa-apa hidup ini. Hidup ini tidak ada apa-apa. Yang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 lafaz, ada 4 namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Bismillah, Allah. Bismillahirrahman. Ada 4 kalimat. Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada berapa? Ada 4. Manusia itu bermaksiat kepada Allah ada di 4 waktu. Kalau tidak di malam hari, ya di siang hari. Kalau tidak malam, siang. Kalau tidak sendirian, ya di depannya orang. Orang maksiat itu 1 di antara 4. Kalau tidak di malam hari, waktunya ada di siang hari. Yang kedua, manusia itu kalau maksiat kadang sembunyi-sembunyi, kadang di depannya orang. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 lafaz. Dibilang faman qalaha kaffarallahu anhu adz-dzunubal arba'ah. Barang siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang hadir, maka Allah Ta'ala ampuni dosa kita di 4 hal ini. Ketika kita berdosa ada di pagi hari, ada di siang hari, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, barokah Bismillah, Allah ampuni dosa kita ya. Kalau kita melakukannya ada di malam hari, barokah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala ampuni dosa. Kalau kita melakukannya sendirian, barokahnya Bismillah, Allah Ta'ala ampuni. Kalau kita dalam keadaan ramai, walhasil kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa kita. Nah, karena itu kalau melakukan maksiat jangan pernah putus asa ya. Kalau sudah pernah melakukan maksiat jangan putus asa. Saya tidak mungkin bisa jadi orang soleh, saya tidak mungkin bisa jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini ahli maksiat, saya ini dosa apa yang tidak pernah saya lakukan? Jangan. Dibilang rahmatuka awsa'u min dzunubina. Rahmatnya Allah jauh lebih besar, jauh lebih lebar daripada dosa-dosa kami. Seberat apa dosa kami? Kalau dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh rahmat Allah lebih berat. Jangan putus asa. Selama kita masih ada nafas ada di dunia, selama kita masih hidup ada di dunia, kita bisa jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjadi orang yang soleh. Yang penting ada niat. Kemudian niat dikuatkan.
setelah niat dikuatkan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Contoh. Kita kepingin jadi orang yang baik. Niat dulu. Ya Allah, saya kepingin menjadi hamba-Mu yang dekat kepadamu, ya Allah. Kemudian niat ini diperkuat. Jangan sampai sudah ada niat, kemudian kelihatan sesuatu, niatnya hilang, diperkuat. Caranya ya apa? Dekat sama orang yang soleh, orang yang punya niat yang baik juga. Kumpul sama orang yang soleh, sudah punya niat yang baik. Kumpul sama main judi, hilang sudah. Sudah punya niat yang baik, duduk ada di warung, rasan-rasan. Apa rasan-rasan? Ngomong ke orang ya, gosip, hilang niatnya. Kalau sudah ada niat yang baik dalam hati, kepingin jadi orang yang soleh, berapapun umur kita, kalau lintasan itu keluar ada di umur 60, tidak apa-apa. Kalau lintasan itu keluar ada di umur 50, tidak apa-apa. Yang penting ada dalam hati, kepingin jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada niat, niatnya dikuatkan. Caranya apa? Dekat, kumpul sama orang-orang yang soleh. Kalau niat ini sudah kita jaga, kita kuatkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita ada hal-hal yang memancing amarah Allah, yang memancing murkanya Allah, yang memancing mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita melakukan maksiat, cepat-cepat tobat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kita dan yang menciptakan syahwat dalam diri kita. Allah Ta'ala bukan nyuruh kita tidak boleh melakukan maksiat sama sekali, tidak. Allah Ta'ala nyuruh kita kalau melakukan maksiat, istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Nah kalau kita jalan ada di jalan benar, insya Allah meninggal dalam keadaan enak. Meninggal dalam keadaan enak, menjadi hamba yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang soleh, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan dalam kehidupan mereka, wa la hum yahzanun, tidak ada kesedihan, baik ketika dia hidup ada di dunia maupun dalam keadaan sakaratul maut dan sampai meninggal. Jadi paling enak itu hidupnya orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling enak. Karena apa? Karena dia menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Kalau hidup ini dunianya lancar, dunianya seret, banyak masalah, tidak banyak masalah, itu tidak penting. Itu bukan urusan yang serius. Urusan yang serius itu kalau kita jauh dari Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau kita mati, kita kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini miliknya Allah, dan semua pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita tidak dapat dekat sama Allah Ta'ala, lo mau mati dekat sama siapa? Bahwa yang menciptakan semuanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman dulu ada salah satu Habib, kalau tidak salah namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau tidak salah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ketika sudah sakit parah, ini keluarganya kumpul di dekat beliau, nuntun kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah, supaya apa? Mati, meninggal, wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang meninggal baca kalimat la ilaha illallah masuk surga tanpa perlu dihisab. Masuk surga tanpa perlu jadi bebas parkir. Mudah-mudahan kita bisa meninggal dan akhir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau meninggal, ketika mau meninggal baca kalimat la ilaha illallah, itu masuk surganya langsung. Kayak sampean masuk rumah. Kayak antum ini, kayak kalian masuk ada di rumah, langsung masuk gini. Bawa tiket apa? La ilaha illallah. Habib Abdullah kalau tidak salah, atau yang lain. Itu ketika mau meninggal,
ditalkin, dituntun baca kalimat la ilaha illallah sama keluarganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sekarat ini juga. Katanya Habibullah, nanti kalau baca zikir tidak apa-apa. Tapi kalau nuntun, anda tidak perlu dituntun baca kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah sudah mendarah daging dalam tubuh saya. Tidak perlu dituntun. Ini sudah darah daging saya adalah la ilaha illallah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena setiap hari beliau baca kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Setiap hari baca kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Di zaman dulu juga ada namanya Habib Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab. Beliau ceramah. Ketika beliau ceramah ada di hallnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang tadi saya ceritakan. Ketika beliau ceramah, di akhir ceramahnya beliau ngomong, selama ini ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dituntun sama Muhammad. Qala Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Tuntun Habib Muhammad yang ngomong man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, langsung jatuh meninggal. Ya, artinya ketika beliau ngomong, barang siapa yang terakhir ucapannya ada di dunia kalimat la ilaha illallah, beliau selesai ngomong gitu jatuh meninggal. Orang yang hadir ngomong dakhalal jannah, masuk surga. Yang hadir ngomong masuk surga. Nah, ini faedahnya zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedahnya kalau kita menjadi orang yang dekat sama Allah ta'ala. Kalau sudah mau meninggal, dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang kita ketinggalan salah satu orang yang soleh yang ada di Hadramut, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur. Itu beliau sakit banyak ya. Beliau sakit banyak. Tapi beliau apapun keadaan beliau selalu husnudzon sama Allah Ta'ala. Ujian apapun beliau hadapi, yang penting satu, tidak jauh dari Allah, tidak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bagi beliau, sakit itu jauh lebih baik daripada sehat tapi tidak sholat. Bagi beliau, banyak masalah, banyak ujian ada di dunia jauh lebih baik daripada banyak mendapatkan nikmat tapi tidak puasa ada di bulan Ramadan. Beliau termasuk orang yang difirmankan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah. Dari orang mukmin ini ada rijal. Tahu rijal, orang yang besar, orang yang diagungkan. Karena apa? Shadaku ma'ahadullah. Dia percaya dan bersungguh-sungguh atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi hambanya yang bertakwa. Beliau meninggal tadi malam ya, pas mungkin 24 jam dari sekarang. Jenazahnya pun masih belum dimakamkan, masih perjalanan dari negeri Oman ke negeri Hadramut, negeri Yaman. Berhasil kalau mau ceritanya beliau banyak ujian, banyak. Beliau punya sakit ada di jantung. Beliau punya penyakit jantung. Yang saya mau ceritakan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. Sebelum beliau meninggal, dia ini di rumah sakit lama. Sakit ada di rumah sakit lama, mungkin 1 minggu lebih. Sebelum beliau meninggal 2 hari, beliau cerita sama adiknya, wahai adikku, saya didatangi sama guru saya. Di mimpi didatangi dengan guru saya. Guru saya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf.
Katanya guru saya, wahai Abu Bakar, Rasulullah kirim salam kepadamu. Rasulullah kirim salam kepadamu. Dan engkau adalah penggantinya Nabi Muhammad ada di bumi. Penerus Nabi Muhammad ada di bumi. Beliau sebelum meninggal, beliau sudah dikabari bahwa beliau mendapatkan ridha Nabi Muhammad. Beliau sebelum meninggal, beliau sudah dikabari bahwa beliau umat yang dibanggakan sama Nabi Muhammad. Kalau sudah dapat ridhonya Nabi Muhammad, dapat ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Nabi Muhammad dan Allah, surga tempatnya. Nah, ini hasil dari amal yang soleh. Beliau meninggal, roh beliau dibawa di alam barzah dan disambut dengan para orang-orang yang soleh, disambut dengan aulia, disambut dengan para sahabat Rasulullah, disambut para Nabi, disambut oleh kakek beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Beliau menjalani hidup ada di dunia untuk Allah, untuk Allah. Beliau pernah berkata di dalam salah satu bait qasidah beliau pernah ngomong, apa urusan saya? Terjemahannya langsung ya, apa urusan saya sama manusia? Manusia ini mau mendekat kepada saya, manusia ini mau menjauh dari saya, manusia ini menghormati saya ataupun menghinakan saya, itu bukan urusan yang penting dalam kehidupan saya. Mani walinas, apa urusan saya sama manusia? Wad dunia, apa urusan saya dengan dunia? Dunia ini mau datang lancar, mau datang seret, apapun keadaan yang ada di dunia, itu bukan hal yang penting bagi saya. Bagus seluruh kalam, banyak komentar, banyak ngomong. Apa urusan saya sama manusia? Apa urusan saya sama dunia? Apa urusan saya sama kumpul sama manusia, banyak ngomong sama manusia? Apa urusan saya sama alam ini? Saya tidak pernah bingung sama langit. Kalau sekarang biru, besok jadi merah. Tidak pernah bingung. Saya tidak pernah heran kalau seandainya langit dipindah ada di bawah, bumi dipindah ada di atas. Saya tidak pernah bingung. Karena saya selalu menyibukkan diri saya untuk memperindah hubungan saya dengan Zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan Zat yang menciptakan semua alam. Saya punya kesibukan sama Allah, sibuk saya sama Allah, dan sibuk saya khidmat terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sakit, tapi beliau dakwah. Kitab yang beliau karang untuk menyebarkan ilmu agama, ratusan kitab yang dikarang ini, ratusan kitab. Beliau bangun pondok-pondok, puluhan pondok yang beliau bangun, bantu orang miskin. Hidupnya untuk khidmat terhadap agama Islam. Beliau tidak pernah, saya kecapean, saya malas, putus asa, enggak. Walaupun beliau sakit, beliau berangkat. Walaupun beliau harus merasakan kesakitan, tetap beliau berangkat. Dan akhirnya sebelum beliau meninggal, Rasulullah kasih kabar bahwa Rasulullah sudah cinta dengan cucunya. Rasulullah sudah nunggu, Rasulullah sudah menanti, dan Rasulullah bangga kepada Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Nah, ini berarti orang yang sukses. Ini orang yang sukses, menjalani hidup ada di dunia sukses, sabar, diuji dalam urusan ekonomi, sabar, diuji dalam urusan kesehatan badan, sabar. Yang penting fokus cari ridhonya Allah Ta'ala. Orang kayak gini ini dipegang, Pak. Orang kayak gini dibaca sejarahnya untuk diikuti, untuk diikuti. Beliau meninggal bukan dalam keadaan ketakutan. Kalau seandainya di antara kita, mudah-mudahan selamat ya, ada yang dikasih serangan jantung, itu langsung terodong, takut ya, takut kena serangan jantung.
Apalagi kalau divonis sama dokter, ini umurnya tidak panjang. Ini umurnya tidak panjang, tidak nafsu makan. Habib Abu Bakar Al-Masyhur itu diperkirakan meninggal sudah lama, Pak. Diperkirakan umurnya tidak panjang, itu sudah lama. Dia ya senyum, ia ngajar, ia menghadapi orang, tidak pernah takut sama kematian. Karena kematian ini perjalanan aja, dari dunia menuju Allah, dari dunia menuju surga. Tapi kalau kita belum tahu dunia menuju surga atau dunia menuju neraka, naudzubillah min dzalik. Lah ini orang yang soleh. Baca sejarahnya orang soleh diikuti. Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau bisa meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Beliau ikut jalan gurunya. Beliau baca sejarah kehidupan gurunya, kemudian diikuti. Perjalanan hidup gurunya dijalani, dan akhirnya beliau mendapatkan apa yang didapatkan oleh gurunya. Dan sekarang kita, dan mudah-mudahan kita termasuk muridnya Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Amin, amin. Tugas kita ikut ada di jalannya Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Jalan ada di belakangnya. Man sara 'ala darbi wasal. Orang yang jalan ada di jalan yang tepat, dia akan sampai dengan apa yang ia tuju. Dia akan sampai dengan apa yang ia tuju. Hal yang terpenting, termahal itu meninggal husnul khotimah. Paling penting itu. Kalaupun harus sakit dari sini, kalau sudah husnul khotimah selesai, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Tapi kalau meninggal husnul khotimah, naudzubillah min dzalik, ya. Rumahnya besar, hidupnya tenang. Malam duduk minum kopi, pegang rokokan. Paginya tidur, uangnya datang terus ngalir. Meninggal su'ul khotimah, berubah kehidupan ini. Dari tenang jadi buruk. Di kuburan ketemu azab nanti akhir. Di kuburan ketemu azab. Karena itu ayo kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Minta sama Allah menjadi orang yang istiqomah. Walhasil jadikan Allah ini tujuan dalam kehidupan kita, ya. Intinya kita berzikir, kita sholawat, apapun yang kita lakukan, tujuan kita apa? Kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhirnya ketika kita meninggal, istri kita meninggalkan kita, anak kita meninggalkan kita, orang tua kita meninggalkan kita. Yang ada cuma satu Allah. Yang ada cuma satu Allah. Kalau kita punya hubungan tidak baik sama Allah, rusak kehidupan kita. Kalau kita punya hubungan baik sama Allah, maka itu adalah hari raya bagi kita, ya. Hari raya bagi kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya minta waktunya sedikit untuk membaca tahlil, ya, kepada Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Kita baca tahlil. Kita berharap mudah-mudahan barokah hamba Allah yang soleh, Allah Ta'ala jadikan kita orang yang soleh. Mudah-mudahan kita mendoakan orang yang meninggal husnul khotimah, Allah Ta'ala menjadikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي أساس من الله حظ والمعوذتين إلى روح الحبيب الإمام الحبيب الله الحبيب أبي بكر بن علي المشهور أن الله تغشى من الرحمة المغفرة ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى يترس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله وأوصله وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا منها وما هللنا من قول لا إله إلا الله وسبحانه من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما قلنا من قوله يا الله يا الله وصل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك على حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم نروح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا منهم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب في وفاته ورسالة سيدنا الحسن بن الحسين وأزواج رسول الله وذرية رسول الله وأصحاب رسول الله وتابع التابعين لهم إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر اللهم عليه سيدنا محمد بن علي وعلى سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع أولاده ثم إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع ساداتنا الأبي على أبي وأصولهم وفروعهم
ثم إلى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا من لا زائر ولا ذاكر ثم إلى خصوصا إلى من استمعنا ها هنا بسببه ولأجله الحبيب الإمام العارف بالله الحبيب أبي بكر بن علي المشهور وأصوله وفروعه والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة وإلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وشراء لهم من النار وبلغهم به من الفراس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أزله وأفراه وثقل به موازينها من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به إنك أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليه بالخلافة الحسنة والعقب الصالح اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسأة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استئن عان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأميتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على بشفاعة النبي وبركة النبي وعلي النبي وبجاه النبي سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة وسر الفاتحة